Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan breaking news teman-teman, ini mungkin menjadi hal yang tidak diinginkan oleh seorang Adam Alis, yang mana kita sudah mencoba membendung gitu ya. Kita juga sudah mencoba tidak membesar-besarkan masalahnya, tapi ternyata ini memang sudah viral dan berkelanjutan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengar beberapa hari yang lalu mengenai kasus Adam Alis yang dinilai netizen Malaysia menghina atau melecehkan atau polisi lalu lintas lah di sana ya. Jadi namanya Polis Diraja Malaysia ini. Jadi memang ada beberapa hal yang memang biar kita tidak menjadi salah persepsi, kita akan coba terpaksa teman-teman, karena ini juga harus meluruskan gitu ya, biar kita juga memberikan semangat moral kepada Adam Alis dan juga kita bisa memberikan semangat untuk menghadapi kasus yang tengah ya dihadapinya lah gitu ya. Jadi kita coba beberkan biar tidak misinformasi, kita beberkan sedikit kronologinya. Jadi teman-teman Boboto mengetahui dari garis besarnya gitu ya. Jadi tidak menerka-nerka, wah si Adam teh ya kunaon, oh apakah ini apakah itu kasusnya gitu ya. Jadi kita coba beberkan segenre-genrenya teman-teman. Yang pertama, untuk masalahnya dimulai setelah laga menghadapi Selangor FC. Jadi Selangor FC menghadapi Persib Bandung, beres nih istilahnya mah gitu ya malam itu. Setelah ya biasa bersih-bersih segala macam, pemain ada yang langsung berangkat ke bandara dan lain sebagainya, pulang kampung juga, termasuk Tom Haye dan Eliano dan beberapa pemain yang lainnya juga masih ada di hotel, besoknya baru ke Indonesia. Nah ini Adam Alis pun itu berencana pergi. Jadi ada Adam Alis, ada Robby Darwis, ada Kakang Rudianto, ada Sadi Ramdhani, dan juga ada Hamra Hehanusa katanya di satu mobil. Nah ini mereka berangkat membeli nasi lemak teman-teman, ya tidak jauh lah lokasinya dari stadion di Petaling Jaya itu gitu ya. Nah pas berangkat baik-baik saja, tapi ketika pulang nggak jauh juga dari restoran itu ya ketilang katanya polisi, dihampiri oleh dua orang polisi berpatroli motor gitu ya, atau ya polisi lalu lintas lah di kita mah. Nah ditanyalah, disamperin sama polisinya, ditanya dari mana dan lain sebagainya, diminta ditunjukkan paspor karena bukan warga negara Malaysia. Nah kenapa akhirnya ditilang? Ternyata mereka itu Adam Alis dan kawan-kawan ini melawan arah teman-teman, jadi ya bukan jalan yang seharusnya. Nah Sadil juga berusaha menjelaskan ke polisinya bahwa ya kita maps mati gitu ya, tidak ada penunjuk jalan dan lain sebagainya, jadi hanya menerka-nerka lewat sini. Jadi ya salah kata polisinya. Jadi ditanya paspor tidak punya, ditanya identitas nggak punya, akhirnya ada KTA. Jadi identitas paspor ini bukan nggak punya, tidak ada karena sedang diurus oleh ya tim official untuk keberangkatan besok gitu ya, untuk pesawatnya biar enak lah masuk bandara, udah check in dan lain sebagainya. Jadi sedang diurus ya, ini juga kan nggak akan nyangka gitu ya bakal ditilang. Jadi memang tidak bawa identitas, hanya kebetulan Robby Darwis dan Kakang Rudianto membawa KTA teman-teman. Ditunjukkanlah ke polisi ini. Jadi ketika ditunjukin otomatis jadi baik katanya, oh kalian juga anggota katanya dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, malah ditunjukin arah pulang, dan memang pulang gitu ya untuk Adam Alis dan kawan-kawan ini pulang dengan selamat ke hotel. Nah ini yang menjadi masalah adalah di pembicaraan itu ketika ditilang, Adam Alis melakukan live katanya gitu ya, live di TikTok. Jadi live itu Adam Alis mengatakan bahwa waduh nih diberhentikan oleh polisi Upin Ipin nih. Nah pertama itu yang menjadi nilai catatannya, Adam Alis bilangnya lagi diberhentikan oleh polisi Upin Ipin. Nah ini katanya
melecehkan. Yang pertama, yang kedua, Adam Alis juga mungkin di sini salah bilang gitu ya, mengatakan bahwa ya tadinya mungkin polisi itu mau minta uang karena kesalahan kita lawan arah gitu ya, lawan arus, tapi karena melihat Kakang dan Robi ternyata anggota sehingga nggak jadi minta uang katanya. Ya sudah, akhirnya putar balik lagi gitu ya, disuruh ya pulang ke hotelnya. Nah, ini yang dianggap melecehkan juga adalah ketika disangka polisi ini ingin bisa dibayar gitu ya oleh Adam Alis dan kawan-kawan. Nah, ini masyarakat Malaysia tidak terima teman-teman, apalagi ya ketika video lanjutan Adam Alis ini ketika di hotel itu menyatakan untuk apa istilahnya tuh klarifikasinya gitu ya, klarifikasi. Adam Alis mengatakan bahwa ya mungkin ya polisi ini sedang nyari bobotoh kali gitu ya, karena kan kita tahu detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir Selangor dan Persib Bandung untuk supporternya agak sedikit ada gesekan gitu ya, sehingga ya polis di sana mungkin ya sedang nyari bobotoh. Ini mah heureuy udah murni bercanda, namun ya itu juga dianggap sebagai pelecehan katanya, karena ya polisi itu bukan mencari bobotoh dan lain sebagainya, hanya memang menegakkan aturan saja, karena kebetulan Adam Alis dan kawan-kawan melawan arah teman-teman mobilnya. Nah, yang terakhir adalah mobil yang digunakan itu mobil siapa gitu. Nah, ini yang memang makanya dari 2 orang polisi di Malaysia ini, satu sudah memfotokan plat nomor mobil katanya. Jadi ya ini mobil siapa yang digunakan, karena kan kita tahulah Adam Alis, Robi, Kakang, Sadil, dan juga Hamra itu kan nggak mungkin punya kendaraan di sana. Jadi ini mobil siapa, itulah yang masih menjadi tuntutan dari warga negara Malaysia gitu ya. Jadi warga Malaysia ini beramai-ramai menuntut langsung ke Kementerian Dalam Negerinya, nggak tanggung-tanggung teman-teman, langsung dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan hasilnya apa? Ditanggapi. Di sana lumayan cepat gitu ya teman-teman, jadi langsung ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri, diproses, dilemparkanlah ke ya kepolisiannya, ke pihak polisiannya. Jadi pihak kepolisian juga nyari data, akhirnya sudah oke, katanya sudah komplit nih, tinggal ya kalau memang Adam Alis ada di Malaysia itu sudah dipanggil, dimintain keterangannya gitu ya. Tapi karena posisinya kan Adam Alis orang Indonesia gitu ya, sehingga ya pihak kepolisian Malaysia sudah resmi dan sah gitu ya meminta bantuan Interpol atau kepolisian pihak Indonesia juga untuk memanggil Adam Alis dan dimintai keterangannya. Plus ini mungkin ada gitu ya proses hukumnya bagaimana, kita tunggu selanjutnya, karena kalau sudah dimintai keterangan, jika ada memang Adam Alis salah gitu ya, nah apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hukuman berupa denda uang atau sanksi bagaimana, atau ya kan ini lintas negara gitu ya, punya yurisdiksi yang berbeda gitu untuk hukumnya. Jadi kita tidak bisa berandai-andai, tapi yang jelas sudah fix hari ini memang sudah Adam Alis harus diperiksa oleh kepolisian gitu ya. Namun saya nggak tahu jadwal diperiksanya kapan. Yang jelas untuk berkas Adam Alis dari kepolisian Malaysia sudah dilemparkan katanya ke kepolisian Indonesia untuk dimintain tolong. Jadi kemungkinan ya kalau memang sudah mendengar keterangannya, bisa jadi dijemput juga ya Adam Alis oleh Interpol, harus ke Malaysia dan menjelaskan secara detail gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ini segera beres, segera tuntas gitu ya. Tidak ada hal yang memang bagaimana lagi, kalau di Indonesia mah kan cukup minta maaf gitu ya, minta maaf ke masyarakat, ke pihak-pihak terkait, beres gitu ya. Tapi kalau di hukum negara lain kita nggak tahu harus bagaimana prosesnya. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu fokus Adam Alis untuk di Persib Bandung ya, untuk kedepannya lah, baik itu di Liga Super ataupun ya di ACL 2 gitu ya, biar proses hukumnya biarin lanjut, tapi di Persib juga lanjut aja gitu ya Kang Adam Alus. Jadi kita dukung sama-sama, mudah-mudahan ya segera
selesailah masalahnya gitu ya. Nah itu teman-teman mungkin yang dari kemarin ingin nanyain, karena kita masih sebetulnya menjaga banget, tapi akhirnya biar tidak ada mispersepsi di sini, biar tidak ada juga yang salah paham gitu ya. Jadi ya oke lah, kita coba jelaskan yang sejentre-jentrenya atau yang sejelas-jelasnya gitu ya. Dan mau ada pertanyaan gak nih? Kita ada beberapa pertanyaan saja mungkin ya. Jadi biar teman-teman juga fokus dulu, kita juga menghormati ya Kang Adam Alis di sini biar lebih fokus gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan aja di sini yang coba kita bacakan. Yang pertama, saha Kang anu wilujeng sumping teh pamain sanes? Sanes teman-teman, karena bursa transfer belum dibuka, jadi bukan pemain. Clue-nya adalah bukan pemain yang wilujeng sumping. Siapa? Ya bisa siapa aja gitu ya, bisa sponsor baru, bisa siapa yang baru gitu ya, orang baru wajah lama atau bagaimana, atau ya mungkin sponsor baru wajah lama juga atau bagaimana. Nah ini kita tunggu saja, nanti sudah akan diumumkan di minggu-minggu ini katanya teman-teman gitu ya, ditunggu saja, dan itu sudah fix akan diumumkan di bulan ini. Lalu yang kedua, oh ya tadi juga belum, apakah hari Senin atau bukan gitu ya. Nah ini tergantung teman-teman, tergantung ya manajemennya mau ngumumin kapan. Tapi kalau kemarin kan sedang viral, Mark katanya bilang akan saya kasih tahu di hari Senin. Ya mungkin kalau Mark punya maksud yang lain gitu ya, apa yang akan diumumkan hari Senin, tapi ya mudah-mudahan kabar baik ini di hari Senin. Atau Mark sudah syuting juga gitu ya untuk produk yang baru ini, atau bagaimana. Ya kita lihat nantilah. Lalu pertanyaan yang kedua, Sugan bener Kang, Goran Paulik ka Persib deui, Messi Ramon bisa ngagolkeun? Waduh, nih ya boleh-boleh saja berharap, tapi kan Ramon juga bukan nggak bisa bukan tidak bisa menggolin gitu ya. Namun di sini Ramon sudah menyatakan bahwa dia agak kesusahan bermain di Persib Bandung karena satu, katanya dia masih menerka-nerka, masih sulit menerima taktik dari Bojan Hodak dan masih membiasakan diri dengan ya beradaptasi lah dengan lingkungannya. Tapi saat ini sudah oke, semuanya sudah bisa dijalanin, dan saya juga menerima peran baru dari Bojan Hodak. Apapun yang pelatih bilang ya saya coba ikuti gitu ya. Saya kasih yang terbaik lah, walaupun ya masih belum bisa bikin gol, tapi saya akan kerja keras ya untuk bikin gol. Dan ya kalau bukan saya, ya masih ada striker lain atau pemain lain yang bisa membuat gol lah. Tapi yang penting saya sudah kerja keras, saya kasih kemenangan sama-sama untuk tim, katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya memang betul kata Bojan Hodak beberapa waktu yang lalu bilang Ramon Tankyu ini memang belum bikin gol, tapi ya tugas dia sebetulnya lebih berat katanya. Jadi daripada sekedar membuat gol, tapi dia pemain yang rajin, pemain yang memang membantu tim untuk menang katanya. Nah ini bisa jadi Ramon Tankyu ini dibikin posisinya agak berbeda oleh Bojan Hodak, makanya dia bilang kan saya agak berat katanya main di Persib dengan taktik Bojan Hodak. Jadi taktik pelatih yang baru ya saya harus adaptasi. Ya mungkin itulah tugasnya Jung dan juga Baros gitu ya untuk mencetak gol. Jadi Ramon untuk membayang-bayangi atau membuat capek lawan bisa jadi gitu ya teman-teman. Jadi berpikir positif saja. Nah selanjutnya terakhir ya yang mana ini? Oh ini aja lah. Mun bisa mah ulah dibayar Kang, sugan denda ku Persib teh. Sina anu awe wae lumayan denda. Ya sudah pernah kita bahas sebetulnya. Kalau denda ini mau tidak mau harus dan akan dibayar teman-teman. Walaupun Persib tidak ingin membayar, tapi uang subsidi bulanan untuk klub dari operator liga dari A-League itu otomatis terpotong. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar. Nah ini kan ada dua masalah nih, atau dua tema nih, jangan dibayar dan suruh yang bayar ke
yang melakukan away gitu ya. Nah, tetap ini teman-teman mungkin pernah ingat beberapa waktu yang lalu ketika Persib Bandung menghadapi tuan rumah Arema, itu kan dari teman-teman Viking sudah menyatakan akan membayar dendanya. Itu tetap teman-teman, uang dendanya dikumpulin di store-nya ke manajemen gitu ya, ke Persib Bandung. Jadi Persib tetap yang membayarkannya. Jadi tidak bisa secara individu. Nah, ini memang sudah ada peraturannya gitu ya di pasal PSSI dan juga pasal dari I-League-nya gitu. Jadi tidak bisa dimintakan ke individu. Bagaimana kalau dengan manajemen yang manggil si yang away ini dimintain mandiri gitu ya oleh manajemen Persib Bandung. Nah, ini ya mangga aja, itu mah tergantung apa kebijaksanaan dari manajemen Persib. Tapi gini teman-teman, ini gimana ya saya jelasinnya, bocoran atau wawasan baru lah buat teman-teman, tapi gitu ya, tong beja-beja kan lain. Jadi gini teman-teman, Kang Adit itu tahu gitu kalau yang away ini siapa aja, dari bobotoh mana, dari komunitas mana gitu ya, dari pentolan komunitas mana, tahu karena temenan juga gitu ya, mereka temenan tahu. Jadi ada si Malakama teman-teman gini, Persib itu ketika bermain away lebih semangat kalau ada supporternya, betul ya. Jadi bukan hanya di laga kandang, tapi di laga kandang pun Persib membutuhkan seorang supporter atau pemain ke 12-nya gitulah, jadi biar lebih semangat lagi. Nah, boleh aja gitu ya, sok aja mungkin gitu ya. Jadi pikiran Kang Adit masuk we tenanan lah, kita yang bayarin, yang penting kasih semangat sama Persib gitu ya. Tapi ya ada beberapa hal yang memang di luar kendali seperti flare gitu ya, lalu juga pemakaian atribut dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menambah jajaran atau apa ya, deretan dendanya. Seharusnya kalau untuk denda away saja 25 juta mah Persib masih bisa lah gitu ya. Tapi ya jangan menjadi kebiasaan sebetulnya. Jadi si Malakamanya gitu, Kang Adit ya pengennya Persib didukung, tapi kan masih bentrok dengan pasal yang masih melarang supporter tim tamu. Lalu yang kedua, nah ini juga bagaimana katanya nggak bisa. Jadi dari manajemen Persib misalkan manggil nih orang-orang yang biasa away, cing atau tong away hela. Nah, ternyata yang away pihak yang lainnya. Nah, ini juga kan susah juga teman-teman. Jadi boboto ada di mana-mana sehingga tidak bisa dikontrol satu per satu. Jadi ya inilah harus kembali ke pribadinya masing-masing saja gitu ya. Jadi ya serba salah sih memang. Persib juga atau manajemen juga ingin bagaimana gitu ya, kalau melarang kita juga di satu sisi butuh dukungan, ya lebih semangat mungkin tim ada dukungan, tapi yang kedua ya itulah kita harus menyiapkan denda yang harus dibayar. Jadi ya win-win solutionnya kalau mau away tetap away, bukan menyarankan tapi mungkin jalan tengahnya gitu ya, sama-sama enak. Jadi kalau yang mau away mangga, tapi jangan bikin kerusuhan atau jangan bikin hal-hal yang lebih berat lagi dendanya gitu ya. Jadi ya dukung Persib aja, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan yang lainnya. Mungkin begitulah kira-kira, makanya kenapa manajemen juga bingung gitu ya teman-teman, mau nindak tapi banyak inilah, banyak rintangannya gitu ya. Tapi ya kita doakan sajalah semuanya baik-baik saja gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.